hampir semua mengenai topik P3K sepertinya sama ya, cuman mungkin aspirasinya agak variatif. Dari ada yang mau meminta afirmasi dari sisi umur, daerah, jenjang waktu, pengabdian, bahkan sampai se ekstrim semuanya lulusin aja. Nah itu yang kita akan kaji ya. Tapi kenyataannya sekarang tidak mungkin kita tidak ada tes seleksi dan tidak mungkin kita tidak akan ada suatu minimum passing grade. Jadi itu benar-benar satu-satunya alasan kita bisa sejauh ini adalah karena ada passing grade. Itu persetujuan. Jadi mohon maaf tapi itu adalah satu negosiasi yang memang bagian daripada alasan kenapa kita bisa mendapatkan ini. Angka 1 juta itu Bapak Ibu adalah angka kapasitas daripada anggaran. Itu adalah angka kapasitas. Target kita sebenarnya bukan 1 juta. Target kita adalah sebanyak mungkin yang bisa memenuhi kebutuhan minimum menjadi guru yang layak. Saya ingin sedikit cerita. Saya menyuruh tim saya untuk memprioritaskan program guru honorer ini pada tahun 2020 di pertengahan. Itulah saat kita mulai gencar untuk memprioritaskan ini. Dan kami melakukan itu bukan karena ada tekanan politik. Kami melakukan itu karena pada saat itulah kami mulai keliling-keliling ke daerah. Dan pada saat itulah kita mulai menyadari bahwa guru-guru, salah satu guru-guru terhebat yang saya ketemui, yang saya duduki adalah guru-guru honorer di berbagai macam daerah. Kemarin saya baru di tengah hutan di Jambi dengan 6 guru yang setiap hari itu harus jalan ke hutan karena matic motornya nggak jalan, jadi mereka harus jalan 45 kilo. Kadang-kadang anaknya ada di situ, kadang-kadang tidak di Jambi, mengajar anak-anak rimba. Mereka itu semuanya, 6 dari guru yang saya bicarakan adalah guru honorer dengan pengabdian yang luar biasa. Jadi saya ingin sedikit curhat kepada Komisi 10 bahwa alasan kenapa ini penting untuk Kemendikbudristek adalah kita menyadari ada mutiara-mutiara di dalam guru-guru honorer kita yang sekarang tidak menerima layak, yang sangat layak mendapatkan upah yang setaraf dengan PNS. Bahkan banyak dari guru-guru honorer kita yang ternyata menjadi guru penggerak, bahkan menjadi calon pemimpin. Jadi kita mendorong ini untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan kelayakan itu dua-duanya terpenuhi. Jadi kami menjadikan ini prioritas utama pada saat itu. Guru-guru honorer yang saya ketemui di daerah banyak yang luar biasa, sangat luar biasa. Mengharukan saya, memotivasi saya, dan pengabdian mereka nggak semuanya, memang benar, nggak semuanya bisa diukur dengan tes. Itu saya sangat setuju, nggak semuanya bisa diukur. Tapi kita punya keterbatasan terhadap instrumen yang bisa kita pilih pada saat ini, agar mereka juga kita bisa mengejar kesejahteraan mereka. Jadinya untuk itu sekali lagi saya ingin memperjelaskan 2 hal. Pertama, Kemendikbudristek mengambil posisi secara garis besar sama dengan Komisi 10, di mana kita harus perjuangkan afirmasi bagi kelompok-kelompok tertentu di guru honorer. Jadi itu akan kami coba, walaupun itu bukan, terima kasih, walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Kemendikbudristek, tapi kami akan perjuangkan Bapak Ibu. Itu janji saya. Ya. Untuk yang kedua adalah, tapi beberapa hal yang harus diklarifikasi. Satu adalah mengenai tes. Kita juga, saya cukup kaget waktu mendengar bahwa banyak kali guru honorer bilang tes tryout-nya tidak sama. Saya nggak tahu mungkin pengalaman dari mana bocoran itu biasa diberikan, tapi waktu saya melihat, saya berbicara sama Mas Iwan, kenapa berbeda? Oh, maksudnya yang berbeda itu bukan waktu saya ngomong, mereka mengira akan diberikan jawabannya. Jadi pertanyaan yang sama. Nah, itu yang mohon anggota Komisi 10 bisa membantu sosialisasi bahwa ini adalah tes serius, bukan tes yang akan kita berikan jawabannya. Yang tryout-tryoutnya itu adalah tes untuk format
formatnya seperti itu, ya jelas pertanyaannya akan berbeda. Atau itu akan sama kayak dulu di UN ada keluar-keluar bocoran gelap, ujian sama aja, itu bukannya kita tidak akan mengakses kemampuan. Jadi mohon maaf, tapi mohon dibantu sama Komisi 10 klarifikasi bahwa tesnya itu yang diberikan tryout adalah kisi-kisi. Seperti ini loh contohnya gitu. Lalu jelas akan ada pertanyaan yang berbeda. Kalau pertanyaan yang sama ya itu bukan namanya evaluasi. Nah itu mohon diperkenalkan. Bukan topiknya, bukan kompetensinya berbeda, enggak. Tapi pertanyaannya harus berbeda. Tapi kita latihan soal dan lain-lain akan kita kembangkan. Belum sempurna pelatihan kita. Udah jelas belum sempurna. Dan ini pertama kali kita melakukan seperti ini dan terus kita akan menyempurnakan proses dan logistik dan lain-lain di setiap tahap gitu. Mungkin Mas Iwan ingin sedikit mengekspansi dari prosesnya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Menteri. Mungkin merespon tadi ada beberapa tanggapan atau pertanyaan terkait dengan pelaksanaan tes. Ada satu konteks yang mungkin bisa saya share juga. Ketika kita persiapan dan akhirnya melaksanakan itu suasananya kan COVID sangat luar biasa. Itu PPKM sampai Jawa Bali waktu itu level 4. Nah, karena itu dan Satgas kemudian meminta pelaksanaan ini harus ada tes antigen atau PCR. Dan awalnya itu adalah biaya mandiri. Nah, kita mengupayakan, kita melakukan lobby-lobby pada Satgas dan alhamdulillah dapat bantuan. Kementerian Kesehatan bersedia untuk membantu Kementerian Dalam Negeri sehingga memaksimalkan pelaksanaan itu bisa difasilitasi oleh Dinkes dengan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan itu yang kemudian menjadi bagian yang ketika untuk pelaksanaannya di daerah itu, karena ini kondisinya itu udah di akhir bulan Agustus waktu itu, ada persyaratan itu. Nah, itu yang kemudian kami coba untuk perjuangkan sehingga semaksimal mungkin guru-guru honorer yang ikut itu bisa difasilitasi tes antigennya. Dan pengaturannya pun juga dilakukan dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. Yang tadinya kita tidak logistik tidak memikirkan sampai ke sana. Dan itu kami berhasil untuk itu. Kedua, ini juga terkait usulan tadi dari Komisi 10 bahwa kami hari ini sudah dalam proses pengiriman surat kepada Panselnas untuk memohon pengunduran pengumuman hasil seleksi tahap 1. Jadi kita mendengar berbagai aspirasi seperti yang Mas Menteri sampaikan, kita akan perjuangkan di Panselnas dan kita akan meminta supaya pengunduran pengumuman hasil sehingga bisa untuk memaksimalkan pembahasan untuk finalisasi dari hasil tersebut. Itu saja Mas Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Mas Iwan. Berarti jawaban dari Komisi 10 dari pertanyaan dari Komisi 10 mengenai mohon agar bisa menunda itu sudah kami laksanakan perizinan untuk penundaan tersebut kepada Pansel. Ya, kita tunggu jawabannya. Gitu. Dan diskusinya saya dan Mas Iwan intensif dengan Pansel ini untuk melihat apakah ada jalan tengah yang bisa kita tempuh. Gitu. Jadi esensinya itu sekarang prinsip dasar dan posisi Kemendikbudristek. Ya, kita nggak seperti yang Bapak Ibu Komisi 10 tahu, kita nggak pernah janji-janji buta di Kemendikbudristek. Kita lebih senang under promise tapi over deliver, ya. Jadi kita jangan janji-janji, tapi kalau misalnya mendapatkan suatu hal yang lebih baik, itu insya Allah kita bisa mengakomodasi baik aspirasinya guru-guru honorer dan juga para akademisi dan pakar-pakar pendidikan yang ingin menjaga integrasi tes kita. Sebagai tambahan informasi, materi tes kita, tes seleksi itu adalah dari guru untuk guru. Yang buat itu guru, ya, yang menentukan juga passing grade-nya, yang menentukan format pertanyaannya adalah guru, dan tentunya juga didukung dengan dosen dan praktisi dan ahli-ahli psikometrika, tapi terutama guru itu. Jadinya itu benar-benar tes yang mengukur pengetahuan minimal, bukan mengukur di luar itu, sebenarnya pengetahuan minimal. Jadi sekedar tambahan saja. Saya rasa sekian, mohon doa restunya dari Komisi 10 agar perjuangan kita terjawab
Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Terima kasih Mas Menteri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Interupsi pimpinan. Ya, silakan. Saya. Oh, Mas Pur. Sorry. Silakan Mas. Hanya mengklarifikasi aja sebenarnya. Jadi mengenai soal, sebenarnya bukan soal yang harus sama, Mas Menteri ya. Tapi misalnya di modul ngomong gunung, yang keluar laut. Nah ini yang kemudian dipersoalkan oleh teman-teman. Itu satu. Nah, terus yang kedua, saya terima kasih kepada Mas Menteri sudah membuat statement selaras dengan Komisi 10. Selarasnya sejauh mana? Kita kan harus ada ukuran ini. Selaras itu yang mana? Kira-kira sampai batas mana? Kita harus, ini kan keputusan politik, bukan keputusan hukum. Kita di Komisi 10, bukan di Pengadilan Agama. Kan begitu. Lah iya. Enggak, ini harus jelas. Selaras itu statement politik. Nah, sekarang saya mau tanya juga, saya nggak punya tempuhnya politik. Sejauh mana selaras itu dengan Komisi 10? Menyangkut hal apa? Sampai sejauh mana? Sampai titik mana? Kan harus ada skenario-nya. A, B, C, D. Kan begitu. Nah, saya harap ada seperti itu. Tanpa kemudian meninggalkan aspek tadi tentang integritas, tentang kualitas. Nggak masalah menurut saya. Cuma karena kita mau membangun keputusan, karena nanti di keputusan menurut saya selaras itu menurut saya kita harus lebih jelas lagi. Sampai kapan? Karena ini menyangkut aspirasi. Mas Menteri mohon maaf, kami dipilih untuk menjalankan aspirasi. Nah itu. Dan kami disumpah. Kalau kami tidak menjalankan ini, nanti nggak bisa menjawab pertanyaan kubur tadi. Saya mohon maaf, saya harus sampaikan ini karena nanti kalau saya ditanya, Pak Purnomo, sampai sejauh mana hasil rapatnya dengan kementerian? Selaras, saya bilang. Selaras apa kan bingung juga. Ukurannya menurut saya harus kita perjelas, walaupun saya tahu ini memang harus diselaraskan dengan pasal yang lain. Tapi kan Kementerian Pendidikan kemudian adalah user, ya, pengguna. Kalau PAN RB itu kan administrator, usernya harusnya bisa menentukan dong. Saya mau pakai, saya minta spek yang kayak gini, syaratnya begini, kan user. Bukannya penerima tapi user. Nah menurut saya ini harus. Jadi saya kepingin ada keputusan politik yang lebih terukur lah. Saya terima kasih, itu udah respon yang sangat baik dari Mas Menteri. Mencoba untuk memahami apa yang kemudian kami rasakan, dan kemudian aspirasi yang kami bawa ini. Saya terima kasih atas respon baik itu. Cuma saya berharap selaras itu menurut saya harus lebih agak definitif lagi lah. Lebih terukur agar kemudian kita bisa mempertanggungjawabkannya secara lebih maksimal. Terima kasih pimpinan atas waktunya. Terima kasih Mas Purnomo. Pak Menteri mungkin memberikan respon. Enggak Pak Ketua, cuman bahwa kami mendengarkan aspirasi, ini bukan forum pembuat keputusan. Forum pembuat keputusan adalah di Pansel. Jadi tugas kami adalah untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang sudah diagregasi oleh Komisi 10. Senario-senario tadi yang disebut sudah kami catat semua, ya kan? Setiap anggota Komisi 10 juga beda-beda senarionya. Ada yang cuman memikir 50, ada yang sampai ke paling ekstrim. Jadi semua senario itu kita ambil, kita tampung, lalu kita langsung ajukan kepada Pansel, lalu kita lihat nanti senario realnya itu akan keluarnya apa. Itu saja. Jadi itu adalah langkah berikutnya. Maksudnya selaras adalah searah, ingin memberikan lebih